Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yapu Danga, program studi ekonomi pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyusun struktur dan isi bab 2 landasan teori untuk pendekatan kuantitatif. Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai penjelasan awal atau prediksi tentang hubungan atau relasi antar variabel yang akan diuji oleh peneliti. Mengapa perlu landasan teori? Penelitian kuantitatif membutuhkan landasan teori yang menjelaskan variabel-variabel tertentu untuk membentuk atau merancang rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Teori itulah yang menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel-variabel itu berhubungan satu sama lain. Apa saja yang harus dimasukkan dalam bab 2 landasan teori? Yang pertama itu ada teori yang digunakan, yang kedua hipotesis-hipotesis atau proposisi-proposisi dari teori tersebut, yang ketiga ada informasi tentang aplikasi teori tersebut dalam penelitian sebelumnya, dan yang keempat ada pernyataan-pernyataan yang mencerminkan bagaimana teori-teori tersebut berhubungan dengan penelitian yang diajukan. Terus yang berikutnya ada variabel dalam penelitian kuantitatif. Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau organisasi yang dapat diukur, dinilai, dan diobservasi berdasarkan skala. Jenis-jenis variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat, yang ketiga variabel intervening, yang keempat ada variabel moderating, yang kelima variabel kendali atau kontrol, yang keenam ada variabel acak atau rembang. Hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel merujuk pada kaitan atau pengaruh antar variabel-variabel yang tidak selalu merupakan hubungan kausal sebab akibat. Jenis-jenis hubungan antar variabel, yang pertama itu ada hubungan simetris, yang kedua hubungan timbal balik, yang ketiga ada hubungan asimetris, yang keempat ada hubungan antara stimulus dan respon, yang kelima ada hubungan antara disposisi dan respon. Bab 2 terdiri dari sub-subbab. Subbab yang pertama itu berisi tentang uraian, teori atau konsep, dan definisi yang terkait dengan topik dan tema penelitian yang berasal dari berbagai pustaka atau literatur. Yang kedua, subbab yang kedua itu penelitian terdahulu. Bagian ini berisi dari hasil-hasil penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan topik dan tema penelitian. Yang ketiga ada hipotesis. Bagian hipotesis ini berisi tentang hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis yang dibangun harus fokus dan selektif pada yang akan diteliti. Nah, hipotesis ini akan diterima jika faktanya membuktikan kebenaran dan sebaliknya akan ditolak jika faktanya menyangkal dari kebenaran. Yang keempat itu kerangka teori atau kerangka konseptual. Nah, bagian ini berisi tentang kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Istilah teori di sini menunjuk pada sumber penyusunan kerangka yang bisa berupa teori atau konsep, bahkan logika. Jika teori yang digunakan untuk menyusun kerangka, maka judul yang digunakan dalam subbab ini adalah kerangka teori atau kerangka teoritis. Bila konsep yang dijadikan sumber menyusun kerangka, maka judul subbab ini menjadi kerangka konseptual. Jika logika yang digunakan, maka judul ini akan menjadi kerangka pemikiran.